Selamat malam Budiana dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Najma Zalfana dengan NIM 2202190048 sebagai salah satu mahasiswi di kelas Hukum Perbankan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return, sedangkan pihak issuer atau dalam hal ini perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dengan adanya pasar modal yang diharapkan, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Pasar modal Indonesia dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek di Jakarta atau Batavia pada akhir tahun 1912 yang bertujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai perkebunan milik Belanda yang saat itu sedang berkembang secara besar-besaran di Indonesia. Pendirian Bursa Efek di Batavia diikuti dengan pendirian Bursa Efek di Semarang dan Surabaya dalam tahun 1925. Bursa Efek tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai akhirnya kegiatan terhenti akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, memasuki era kemerdekaan, Bursa Efek Indonesia kembali diaktifkan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah RI tahun 1950. Namun, pengaktifan kembali Bursa Efek tidak mengalami perkembangan. Keadaan tersebut berlangsung sampai memasuki dekade 1470-an. Pemerintah mulai kembali melakukan usaha pengaktifan pasar modal sejak 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM yang sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Usaha tersebut diharapkan ikut berperan memacu pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di luar sektor perbankan. Selama periode 1983 sampai 1987, pasar modal kembali tidak bergairah. Penyebab berkurangnya minat perusahaan melakukan emisi pada periode tersebut adalah persyaratan dan tata cara emisi yang menurut kalangan industri sangat ketat. Untuk menggairahkan kembali pasar modal, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Dampak dari regulasi tersebut adalah meningkatnya minat emiten maupun investor secara drastis memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan di satu pihak dan sarana investasi bagi pemodal. Lalu kita masuk ke pembahasan. Pasar modal. Saya awali dengan pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syarat Islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariat pula atau mekanisme yang digunakan untuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market yang berkaitan terutama dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen yang digunakan dalam pasar modal pada umumnya antara lain saham, obligasi, time right. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi
yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Fungsi bursa efek antara lain untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Peran dan manfaat pasar modal. Peran bursa efek adalah sebagai berikut. Menyediakan semua sarana perdagangan efek atau fasilitator, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen, mencegah praktik yang dilarang di bursa seperti kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider trading, dan sebagainya. Menyebarluaskan informasi bursa dan menciptakan instrumen dan jasa baru. Manfaat keberadaan pasar modal adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek, alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Pengelolaan pasar modal di Indonesia. 1. Badan Pembina Pasar Modal. Tugas pokok Badan Pembina Pasar Modal adalah memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Bursa. Memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT Persero, Dana Reksa sebagaimana dimaksud dalam Kepres Nomor 52 Tahun 1976. Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM menurut Kepres Nomor 53 Tahun 1990 tentang pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum. Melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap lembaga, bursa efek, lembaga clearing penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek dan perorangan, lembaga penunjang pasar modal yaitu tempat penitipan harta, biro administrasi efek, wali amanat atau penanggung, dan profesi penunjang pasar modal. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. BAPEPAM sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan perdagangan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat berupa hal-hal lain. Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan itu wajib membuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua BAPEPAM dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak terasosiasi dengannya. Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi. Penjatahan efek dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum, ketentuan itu tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek. Lalu ada juga namanya lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar perdana atau primary market. Lembaga pasar penunjang dan tugas pokoknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjaminan emisi efek atau underwriter. Dalam mengajukan persyaratan emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan. Lalu mengorganisasikan penyelenggaraan emisi, akuntan publik, konsultan hukum, tugasnya untuk meneliti aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum atau legal opinion tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Lalu juga ada notaris di dalamnya. Lalu juga ada agen penjualan atau selling agent.
Dan perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Lalu juga ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Ada yang namanya wali amanat atau trustee, penanggung atau guarantor, dan yang terakhir adalah agen pembayaran atau paying agent. Lalu juga ada lembaga penunjang sekunder, merupakan lembaga yang menyediakan jasa dalam melaksanakan transaksi jual beli di bursa, terdiri atas pemegang efek, perantara perdagangan efek atau broker, perusahaan efek atau securities company, dan biro administrasi efek. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pasar modal saham. Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli bursa efek, saham atau sering pula disebut shares merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya, saham dapat dibedakan antara saham biasa atau common stocks dan saham preferen atau preferred stocks. Jadi saham biasa sebagai berikut. Ada yang namanya saham unggul atau blue chips, yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Lalu juga ada growth stocks, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri. Lalu juga ada emerging growth stocks, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham ini biasanya sangat berfluktuasi. Lalu juga ada income stocks, yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Lalu juga ada cyclical stocks, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Apabila kondisi bisnis membaik, maka keuntungan perusahaan ikut membaik dan meningkat. Sejalan dengan itu, saham perusahaan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Ada defensive stock, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resesi. Lalu juga ada speculative stocks. Pada prinsipnya, semua saham biasa yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai speculative stocks karena pada saat membeli saham tidak dapat membeli suatu janji. Tidak ada kepastian bahwa dana yang akhirnya diterima pada waktu menjual saham akan bertambah atau bahkan berkurang atau sama dengan jumlah dana yang telah dibayarkan. Lalu ada right. Right adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan disebut bukti right. Penerbitan right di pasar modal Indonesia disebut penawaran efek terbatas dengan hak membeli terlebih dahulu. Biasanya perusahaan menetapkan bahwa setiap pemegang saham lama diberi hak untuk membeli sejumlah saham baru dengan suatu perbandingan yang ditentukan. Lalu juga ada obligasi. Obligasi atau adalah suatu bukti utama Obligasi atau bonds adalah suatu bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya, serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi menawarkan jangka waktu panjang dengan keuntungan lainnya yang dapat dipertimbangkan, kecuali obligasi dengan bunga mengambang atau flowing rate bonds. Obligasi memberikan hasil tetap selama periode jangka waktu yang relatif panjang dan tidak terpengaruhi pada fluktuasi tingkat bunga, sebagaimana halnya dengan tingkat bunga deposito berjangka yang senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan hasil perubahan kondisi moneter. Lalu ada risiko investasi di pasar modal. Risiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price variability. Risiko yang mungkin dihadapi investor adalah antara lain risiko daya beli atau purchasing power risk. Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri atas dua,
yaitu investor yang tidak menyukai resiko atau risk averter, dan investor justru menyukai menantang resiko atau risk averse. Lalu juga dari resiko bisnis atau business risk, adalah suatu resiko menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan atau emiten membayar bunga atau dividen. Selanjutnya ada resiko tingkat bunga atau interest rate risk. Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap, termasuk harga saham. Lalu juga ada risiko pasar atau market risk. Lalu juga ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Lalu kita juga, selain kita membahas mengenai resiko, tentunya kita harus memerlukan atau menata strategi agar kita bisa menghindari atau meminimalisir resiko-risiko yang akan dihadapi oleh investor di pasar modal, yaitu mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Lalu beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis tertentu. Beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor, institusi, dan pemilik saham lama atau pendiri perusahaan. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Lalu konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangan si perusahaan tersebut. Lalu ada reksadana. Sebenarnya reksadana ini merupakan tahap awal atau tahap yang paling mudah menurut saya dalam berinvestasi. Karena dalam reksadana kita tidak perlu melihat atau menganalisis suatu market atau pasar di mana apakah nilai tersebut akan turun ataupun naik. Jadi saran saya untuk pengguna baru ataupun orang-orang yang belum begitu memahami berinvestasi, lebih baik coba reksadana dulu. Reksadana melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan oleh reksadana. Strategi ini benar-benar cocok untuk pemula. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.